Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya, Bagus Hermawan di channel Bagus Show. Kali ini saya akan menyampaikan video yaitu belajar sejarah. Siapa yang tidak kenal Insinyur Soekarno? Insinyur Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno lahir di kota Surabaya, tepatnya di Kelurahan Peneleh pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama asli Kusno Sosrodihardjo. Nama ibu dari Insinyur Soekarno adalah Ida Ayu Nyoman Rai yang merupakan keturunan bangsawan Bali, serta ayahnya Raden Sukemi Sosrodihardjo yaitu keturunan Sultan Kediri. Ayah Soekarno hanyalah seorang guru sekolah rendah di Singaraja, sementara sang ibu adalah gadis pura yang selalu menjaga kebersihan rumah ibadat pura tersebut. Walaupun lahir dari keturunan bangsawan dari pihak ayah maupun ibu, jangan dikira Soekarno lahir dan tumbuh dari keluarga yang berkecukupan. Fakta-fakta menarik semasa hidup Soekarno. Setelah pindah ke Blitar, Soekarno dibesarkan di tengah keluarga yang bisa dibilang kebangetan miskinnya. Menurut autobiografi yang ditulis Soekarno sendiri, mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana. Keluarganya bahkan tidak punya sendok, garpu, maupun sepatu. Sewaktu Soekarno kecil, keluarganya hanya bisa makan nasi sekali sehari. Mereka bahkan tidak mampu membeli beras. Mereka hanya makan singkong, ubi, dan talas. Bapak bangsa kita ini memulai kehidupannya dari kemelaratan yang tidak terbayangkan oleh kita semua. Beranjak ke usia 11 tahun, Kusno seringkali terserang tifus, disentri, dan malaria sehingga berganti nama menjadi Soekarno. Di usianya yang ke-14 tahun, pada tahun 1915, Soekarno bersekolah di Hogere Burger School atau HBS di Surabaya. Dia adalah satu-satunya pribumi yang bersekolah pada saat itu. Singkat cerita, sejak Soekarno masuk ke kelas HBS Belanda di Surabaya, dia menumpang bersama kawan ayahnya yang merupakan salah satu tokoh nasional sekaligus sang guru bangsa yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto. Di masa remaja ini pula tumbuh jiwa politik Soekarno. Perkumpulan politik Soekarno yang pertama adalah Trikoro Darmo dengan tujuan kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial. Tak lama kemudian lahir perkumpulan baru dengan aktivitas yang lebih konkret yaitu Jong Java. Dari perkumpulan inilah Soekarno dan teman-temannya memulai pendekatan politiknya. Di usianya yang ke-20 tahun, 1 Juli 1921, Soekarno resmi menjadi mahasiswa Technische Hogeschool Bandung atau THB yang sekarang namanya berubah menjadi Institut Teknologi Bandung. Setelah tamat kuliah dengan gelar insinyur, Soekarno merumuskan ajaran Marxisme. Marxisme adalah ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Ideologi ini dikembangkan oleh Insinyur Soekarno dari pemikiran Marxisme yang diterapkan sesuai natur dan kultur Indonesia dengan tujuan untuk Indonesia merdeka. Akibat hal itu, dia harus dipenjara di Bangkei, Bandung pada tahun 1929 karena Soekarno dituduh menghasut dan memberontak seperti para komunis oleh pihak Belanda. Semangat Soekarno tidak pernah padam. Dia kembali untuk berpolitik setelah bebas dari penjara. Beliau menyebarkan risalah mencapai Indonesia merdeka, tetapi karena pledoinya yang terkenal menggugah, akhirnya Soekarno dibuang ke Pulau Ende, tepatnya di Flores bersama istrinya Inggit Garnasi yang selalu menjadi perisai hidup Soekarno. 4 tahun lamanya, pada tahun 1938, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu dan bertemu dengan Fatmawati. Akan tetapi, Jepang mulai menjajah Indonesia ketika pada tahun 1942. Saat Soekarno diketahui keberadaannya di Bengkulu, Jepang mengincarnya karena Jepang membutuhkan orang sepertinya untuk meminta kerjasama dengan pihak Jepang, yaitu propaganda Nippon 3A. Keadaan begitu genting, Soekarno bermusyawarah bersama kumpulan Muhammadiyah di Bengkulu untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah ini dengan membuat suatu kebijakan. Saat itu, Soekarno dan keluarganya, yaitu Inggit bersama anak angkatnya, dibawa ke Batavia pada tanggal 9 Juni 1942 yang disambut baik oleh Muhammad Hatta dan kawan-kawannya. Saat Jepang masuk ke Batavia untuk melancarkan propaganda Nippon 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Pelindung Asia, Pemimpin Asia, di rumah Hatta, tepatnya di Pegangsaan Timur, Soekarno dan kawan-kawan
berdebat dalam hal kerjasama Nippon dan berupaya untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Salah satu utusan Jepang menuju Soekarno-Hatta untuk menyampaikan terima kasihnya karena telah membantu pemimpinnya. Kemudian, Soekarno-Hatta diizinkan untuk mengibarkan bendera Indonesia serta menyanyikan lagu kebangsaan, tetapi hanya di Pulau Jawa saja. Pada 8 September 1944, untuk pertama kalinya diadakan upacara yang diikuti dengan khidmat. Lanjut, ketika berada di rumah Laksamana Maeda, Maeda menyampaikan kepada Soekarno-Hatta untuk segera membentuk dasar negara yang kemudian dibahas bersama-sama dalam sebuah badan, yaitu PPUPKI. Soekarno-Hatta bersama Soebarjo berkumpul untuk menyiapkan proklamasi yang akan diproklamirkan di hari kemenangan. Di samping itu, Sayuti Melik bertugas mengetik hasil proklamasi, sementara Fatmawati menjahit bendera Sang Merah Putih yang akan dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan. Sehari sebelum kemerdekaan, Soekarno bersama Hatta diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah hari kemerdekaan, Soekarno dan Hatta berhasil dilantik oleh PPKI menjadi presiden dan wakil presiden. 27 Juni 1970, Soekarno menghembuskan nafas terakhirnya di TKI Jakarta, Indonesia. Ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan masih bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatot Subroto. Insinyur Soekarno mengajarkan kita bahwa gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kita petik dari perjuangan Insinyur Soekarno, yang pertama adalah kuatnya rasa nasionalisme dan jiwa kebangsaannya. Yang kedua adalah kerakyatan, dibuktikan dari Soekarno pernah merumuskan ajaran Marxisme. Marxisme adalah ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Nilai ketiga adalah kemandirian. Pada hakikatnya, Indonesia tidak selalu bergantung kepada negara asing. Sekian video dari saya. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf. Dan tolong jika kalian suka dengan video ini, pencet like dan subscribe. Terima kasih.